Selamat pagi anak-anak, kembali kita akan melanjutkan materi pembelajaran matematika wajib, yaitu memasuki bab baru, bab peluang. Ya, jadi di bab peluang ini saya sudah tuliskan rangkumannya, jadi isi subbabnya apa aja. Kalian bisa lihat di sini bahwa bab peluang akan saya bagi menjadi dua bagian, yaitu yang part 1 disebutnya aturan pencacahan. Dan yang part 2 itu saya sebutnya dengan peluang kejadian. Perbedaannya apa? Kalian catat. Di aturan pencacahan, pertanyaan-pertanyaannya berupa pertanyaan seperti ini. Berapa banyak kemungkinan susunan? Ya. Kalau yang peluang kejadian, pertanyaannya berapa peluang kejadian? Ya, jadi kalau yang di subbab ke-1 itu tentang pertanyaan berapa banyak kemungkinan. Contoh, ada 4 orang akan duduk di sebuah jejeran kursi. Nah, berapa banyak kemungkinan mereka duduk? Nah, itu contoh-contoh di aturan pencacahan. Kalau di bab peluang kejadian, pertanyaannya misalkan jika ada sebuah dadu dilempar, berapa peluang kejadian munculnya angka 1, munculnya angka 5, dan selanjutnya. Nah, itu tentang subbab peluang kejadian. Nah, satu-satu kalian lihat di sini di part 1 isi subbabnya apa aja. Di aturan pencacahan itu saya bagi 3. Ini itu cara-cara penyelesaian soal tentang aturan pencacahan. Yang pertama disebutnya filling slot. Filling slot akan digunakan untuk penyusunan bilangan-bilangan. Ya, sekilas saya akan sampaikan di sini misalnya gini. Tersedia angka 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa banyakkah bilangan ratusan yang dapat terbentuk dari angka 1 sampai 5? Atau ada bilangan dari 0 sampai 9. Ada angka dari 0 sampai 9. Berapakah banyak bilangan ratusan kurang dari 900? Atau ribuan kurang dari 3000? Dan selanjutnya itu menggunakan metode filling slot. Yang kedua, penyusunan objek tanpa adanya pemilihan objek. Bedakan dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga penyusunan ada pemilihan objek. Kalau yang kedua penyusunan tanpa pemilihan objek. Contoh misalnya gini. Ada 4 orang akan duduk di 4 kursi. Jadi 4 orang itu semua akan duduk. Itu tanpa pemilihan objek. Contoh yang ini. 4 orang akan duduk tapi tersedia hanya 3 kursi. Berarti ada pemilihan objek. Karena apa? 4 orang A, B, C, D akan duduk cuman ada 3 kursi. Otomatis ada 1 orang yang tidak akan duduk. Atau 3 orang yang akan duduk. Itu ada pemilihan objek. Kalau ini tanpa pemilihan objek. Kalau tipe soal yang tanpa pemilihan objek, ada 5 objek, semua disusun. Contoh lagi, ada 5 buku akan disusun di sebuah rak. Kelimanya, berapakah banyak kemungkinan tempatnya? Nah, itu tanpa. Ada 5 buku, 4 buku akan disusun ke rak. Nah, berarti ada pemilihan objek. Nah, itu kalian bedakan dulu soalnya. Jadi, kalau aturan pencacahan itu, tipe soalnya adalah, pertanyaannya gini, berapa banyak kemungkinan susunan? Ya, lalu dipecah lagi apakah dia berupakah bilangan, susunan bilangan, apakah tanpa pilihan objek ataukah ada pemilihan objek. Kalau dia tanpa pemilihan objek, cara penyelesaiannya kalian lihat dengan cara 1 faktorial. Yang kedua dengan cara permutasi unsur yang sama. Ketiga disebut permutasi siklis. Itu kalau tanpa pemilihan objek. Kalau ada pemilihan objek, itu 1 dengan permutasi atau lambangnya NPR, dan yang kedua kombinasi atau lambangnya adalah NCR. Nah, itu sekilas dari isi subbab ke-1. Nanti satu persatu akan saya bahas ya. Jadi satu persatu bahas, itu kurang lebih gambarannya di subbab ke-1 gitu. Nah, sekarang lanjut di subbab yang kedua, yaitu tentang apa? Tentang peluang kejadian. Nah, di sini dilihat di dalam subbab peluang kejadian ada 5 sub-subbab lagi. Yang pertama itu saya akan bongkar kasus-kasus umum yang ada di peluang. Contoh koin, yang mungkin di SMP kalian kenal. Koin
gitu ya. Ada pengambilan bola dari sebuah kotak. Ada juga tentang kartu bridge atau kartu remi. Kemudian tentang dadu. Ada juga tentang penyelesaian soal-soal dengan diagram Venn. Ini pakai yang himpunan yang SMP. Lalu yang kedua, peluang gabungan dua kejadian atau P itu peluangnya. Peluang A union B, A gabung B. Ada juga nanti disebutnya peluang kejadian saling bebas. Ada juga peluang kejadian saling lepas. Dan ada peluang kejadian bersyarat. Nah, itu isi dari subbab yang kedua, yaitu peluang kejadian, di mana pertanyaannya adalah berapa peluang kejadian ini, berapa peluang kejadian ini. Nah, itu soal tentang subbab 2. Jadi ingat, ada 2 subbab besar yang akan kalian pelajari di sini, yaitu tentang aturan pencacahan dan aturan peluang kejadian. Kalian boleh catat dulu ini di buku catatan kalian. Nanti saya akan bahas satu persatu, dimulai dari subbab yang pertama, yaitu filling slot.